Oke, kita akan mulai membahas tentang managing flow ya. Seperti kita tahu bahwa flow itu bisa dihubungkan dengan satu bot, satu flow bisa memiliki banyak step dan setiap step itu bisa dikelompokkan menjadi subflow. Ya, mungkin agak bingung, kita akan lihat prakteknya. Contohnya di layar ini, kalau kita menggunakan satu flow, satu bot ya dengan banyak step, kadang-kadang bisa jadi cukup rumit ya kita lihat tampilannya ya. Jadi ini ada banyak sekali hal yang tiba-tiba seakan-akan jadi rumit gitu. Nah, bagaimana kita mengatur ini lebih mudah? Oleh karena itu kita harus belajar yang namanya managing flow. Kita akan mulai dari yang paling sederhana yaitu Canvas. Saya akan masuk ke akun demo saya. Oke, kita kembali ke dalam demo akun kita ya. Jadi di sini ada bot yang sudah berjalan ya. Ini adalah bot CS yang saya buat dalam video pembelajaran yang lain ya. Jadi kita akan mulai belajar tentang managing bot ya. Yang pertama adalah bagaimana sih kita bisa mengcopy dari bot kita itu sendiri ya. Jadi di sini adalah contoh bot yang misalnya sudah selesai, saya mau dokumentasikan ya agar satu kali nanti saya bisa pakai. Nah, caranya gimana? Oke, caranya kita masuk ke dalam mode edit. Nah ya, editing draft version tulisannya di sini. Kita klik di sini. Kemudian di sini ada namanya duplicate main flow ya, karena ini main flow ya. Ya, namanya flow utama ya. Jadi kita bisa duplicate seperti ini. Ya. Nah, subflow copied successfully ya. Nah, kalau kita mau lihat duplikatnya di mana, kita tinggal masuk ke sini, flow. Kemudian di sini ada namanya main flow copy, karena ini namanya main flow, jadi main flow copy. Ya, jadi misalnya ini kita bisa rename ya sebagai kita sebut copy bot CS complete misalnya. Oke, ya, oke. Jadi bot itu bisa di copy ya. Kita juga bisa duplicate dari sini sebenarnya. Ya, jadi bebas ya. Kita bisa duplicate bot kita jadi berapa versi dan lain sebagainya. Nah, yang kedua mengorganisasi flow itu juga bisa, oke saya rename dulu ya, dalam bentuk folder. Oke ya, misalnya kita bikin satu folder, kita kasih nama, ini adalah sales, ya saya ambil contoh ya. Ya, ini untuk customer service, ya jadi kita bisa bikin beberapa fungsi, ya misalnya bot CS masuk ke customer service, gimana caranya? Kita klik di sini, pilih move to folder, kemudian di sini kita pilih ke customer service. Ya, jadi kita bisa taruh flow ya. Ingat ya, satu flow tadi ada beberapa step ya. Kita bisa taruh flow kita, kemudian kita bisa organisasikan dalam folders ya. Ya. Nah, oke, kita kembali ke sini ya. Kita sekarang akan belajar sebuah istilah baru yang namanya Canvas. Ya, apa itu Canvas? Canvas adalah cara kita mengelompokkan beberapa proses ya dalam satu step. Ya, jadi misalnya ini ada 2 step gitu, kita bisa kelompokkan. Cara kelompokannya gimana? Tinggal kita tekan shift, kemudian kita bisa bikin selection ya, di mouse-nya di drag seperti ini. Atau cara kedua kita tekan control di keyboard kita, kemudian kita klik node yang kita butuhkan. Di sini ada namanya create new canvas. Ya, jadi saya misalnya select seperti ini juga sama ya. Jadi kita tinggal create new canvas. Nah, ini ada canvasnya nih ya. Kita bisa rename canvasnya, misalnya ini proses call server ya, contoh seperti ini ya. Jadi kita sudah punya canvas. Nah, kelebihannya apa sih pakai canvas ya? Kalau nanti sudah kompleks sekali ya, stepnya sudah banyak, kita tuh bisa minimalisasi ini, jadi kayak kita bisa tutup. Nah, seperti ini ya. Jadi ini ada canvas ya, kita bisa buka dalamnya seperti ini. Oke. Nah, bagaimana kalau kita mau hapus? Jadi kita sudah buat canvas, kita mau hapus canvasnya. Oke, kita bisa tarik ini keluar sebenarnya. Oke, kita tarik keluar. Ini kita tarik keluar ya. Sini kita hapus, delete. Oke ya. Jadi kita baru saja belajar canvas ya. Jadi canvas itu cukup mudah ya. Jadi kita tinggal pilih. Nah, kita bisa atur seperti ini ya.
Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang Subflow ya di video selanjutnya.